TV, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Cita Auliana. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 diselenggarakan secara serentak pada masa pandemi COVID-19. Terdapat 270 daerah yang akan memilih kepala daerahnya. Tahapan Pilkada dimulai pada akhir Agustus hingga akhir Desember 2020. Mengingat kasus COVID-19 yang terus bertambah di Indonesia, tentu hal ini menimbulkan pro dan kontra baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Berikut berita selengkapnya. Dilaksanakannya Pilkada pada 9 Desember 2020 di tengah kasus COVID-19 yang tidak menunjukkan grafik kelandaian, mengakibatkan pro kontra baik di internal pemerintahan maupun di masyarakat. Sejak diundurnya Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada 24 Maret 2020, pemerintah enggan untuk memundurkan kembali pesta demokrasi tersebut, dikarenakan sudah dilakukannya berbagai persiapan yang mengeluarkan dana besar. Jadi kalau ditanya pendapat saya sih sebenarnya di satu sisi memang kita perlu ada kebijakan yang mungkin dari presiden atau dari DPR yang misalnya kalau pemilu tetap dilaksanakan, tata aturannya yang jelas seperti apa yang tetap istilahnya mengedepankan konteks kesehatan yang misalnya aturannya detail gitu, masyarakat harus mencoblos seperti apa atau kampanyenya harus seperti apa dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat sekarang kan pelanggarannya banyak sekali dan itu justru berbahaya buat masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi di satu sisi benar juga sih bahwa uang yang dipakai untuk anggaran pilkada itu akan lebih efektif dengan kondisi sekarang itu untuk digunakan katakanlah semacam penambah gitu dana bagi penanganan COVID-19. Tapi di sisi lain memang kalau pemerintah pengen agar uang itu dialokasikan untuk COVID-19 maka perlu ada saat ini dibuat undang-undang atau aturan tertentu yang bisa gitu mengatasi persoalan kekosongan kekuasaan di daerah nanti. Katakanlah misalnya kalau bupatinya sudah selesai masa jabatan, siapa nih yang harus gantikan? Apakah PLT dari mana gitu dan lain sebagainya. Notabene itu harus diatur karena kalau tanpa mekanisme atau aturan yang demikian, justru dampaknya akan secara politik justru bisa berbahaya gitu buat 270-an atau 280-an daerah yang menyelenggarakan pemilu atau pemilihan kepala daerah itu. Mungkin di situ sih kalau ditanya pertimbangan soal anggaran. Di sisi lain, dalam pidato perdana Presiden Joko Widodo di sidang umum PBB, beliau menegaskan untuk tetap memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tetap dilaksanakannya Pilkada di tengah dilema pandemi COVID-19. Kalau saya sih merasa kurang setuju ya dengan Pilkada 9 Desember nanti. Karena di Indonesia saja penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 saja mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bahkan per harinya saja bisa meningkat hingga ribuan kasus. Sehingga kalau menurut saya sih akan lebih baik jika ditunda saja hingga kondisinya membaik seperti itu. Yang jelas saya memang khawatir sih karena seperti yang kita tahu pemerintah selalu berkata bahwa semua pelaksanaan pilkada akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi bisa kita lihat sendiri bahwa banyak orang yang abai terhadap protokol kesehatan itu. Apalagi kalau saya melihat di kota tempat saya tinggal, itu hingga saat ini pun seperti nggak ada COVID kayak gitu. Jadi tetap ramai, mal buka, tempat wisata buka. Jadi untuk ketika melakukan pemilihan itu pun saya berpikir bahwa ya tidak akan ada protokol kesehatan sehingga saya justru khawatir takutnya malah akan memunculkan klaster baru seperti itu. Kalau untuk saya pribadi mempengaruhi ya karena untuk menjaga kesehatan, memperhatikan kesehatan di tengah pandemi ini saja calon wakil rakyat tidak melakukan tindakan yang terbaik seperti itu. Apalagi nanti jika ketika mereka diberi amanat tugas yang lebih berat, saya nggak yakin mereka bisa melakukan hal yang lebih baik seperti itu. Jadi saya juga jadi berpikir ulang gitu, apakah benar orang-orang yang akan dipilih ini kompeten seperti itu. Baiklah rekan-rekan Five TV, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Semoga berita tadi bermanfaat bagi Anda. Tetap di rumah, jaga kesehatan serta keselamatan Anda.
Saya Cita Auliana dan kru yang bertugas pamit undur diri. 5 TV, be kreatif.